Bukankah tadi aku sedang membaca novel di kasur? Tunggu. Jangan-jangan aku masuk ke dalam dunia novel. Tempat ini adalah dunia novel Moran Xinghe, Dinasti Tiangong. Ini adalah episode pertama. Malam pernikahan di Istana Zeji. Lalu, pria di depanku ini. Dia adalah pengganti Kaisar Zalim Changyuan. Yang dikendalikan dengan racun. Putra mahkota Bei Changqiong. Hinghe. Akhir cerita novel Moran Xinghe, jalan utama kota Xuantian. Yang mulia, hamba mohon, ampuni ayah hamba. Mengingat hubungan kita, sebagai sepasang suami istri yang sah. Sungguh konyol. Para pria yang tidur seranjang bersamamu setiap malam, tak lebih dari sekadar pemeran penggantiku. Budak penurut milikku. Atat disangka, bukan. Permaisuri yang terhormat. Ternyata telah ditiduri oleh pria bernama Xinghe itu. Orang kasim palsu. Selama 7 tahun. Dasar iblis biadab. Ayahmu bahkan jauh lebih bodoh darimu. Kejayaan keluargamu telah mengancam takhtaku. Bagaimana mungkin aku membiarkannya hidup? Manusia tidak berperasaan. Amayah membodohiku. Menghinaku. Dan merusak seluruh hidupku. Pasukan Bei Changqiong menyerang. Jadi, aku sekarang adalah permaisuri Moran yang bernasib sial itu. Kau membunuhku secara tragis dan membasmi seluruh keluargaku. Ya, aku bersumpah akan membuat kalian memohon untuk hidup. Namun, tak mampu untuk mati. Oh ya, alur cerita aslinya. Setelah aku meminum arak yang sudah diberi obat itu, aku langsung kehilangan kesadaran. Barulah Xinghe disuruh menggantikan kaisar kejam itu untuk menghabiskan malam denganku. Tapi sekarang aku sepenuhnya sadar. Aku tidak boleh membiarkan Xinghe tahu. Aduh, kepalaku. Pusing sekali. Menurut rencana. Dia memang seharusnya sudah pingsan. Tapi baru saja. Di kehidupan kali ini. Aku tidak akan datang terlambat lagi. Di kehidupan kali ini.
Aku pasti akan melindungi dan menjaga keselamatanmu. Moran. Orang yang ada di hadapanmu saat ini, dia hanyalah seorang pengganti beta. Hanyalah budak peliharaan beta. Tunggu sampai hari di mana kamu mengetahui kebenarannya. Beta sangat ingin melihat. Hex, sepesikaan. Samidum suatam inah sarapatisen purtina. Akan kamu tunjukkan. Aku tahu kamu bukanlah kaisar. Dibja mulia, sedang mabuk. Baiknya beristirahatlah lebih awal. Aku ingin bekerja sama denganmu. Kamu membantuku membalas dendam. Dan aku akan membantumu. Menyembuhkan racun di tubuhmu. Menyembuhkan racun. Yang mulia, mendengar hal itu dari mana? Itu. Aku baru saja bermimpi. Benar. Hanya sebuah mimpi. Dalam mimpi itu. Seluruh keluargaku dibunuh olehnya. Dan pada akhirnya, aku mati di dalam pelukanmu. Kamu datang terlalu terlambat. Hanya terlambat sedikit saja. Wajah ini, bentuk tubuh ini, tatapan mata ini. DNTI cerita novel aslinya tidak tertulis hal ini. Ketampanan dirinya secara langsung benar-benar keterlaluan. Famur ramrambeti menrahaminan alam luar biasa. Dubahidoh berugi besar kalau sampai dilewatkan begitu saja. Dia. Mengapa dia bisa seberani dan seagresif ini? Banbasmina unakapeo. Pengkhianat kurang ajar itu. Bisa-bisanya membuat dia sampai seperti ini. Aku akan membantai kalian semua. Tidak. Aku akan membuat kalian menderita lebih kejam daripada kematian. Moran. Meski semua ini hanyalah sebuah transaksi, aku tetap melakukannya dengan sepenuh hati. Di kehidupan kali ini, aku tidak hanya akan menjaga takhta kaisar dingin itu, tetapi aku juga akan menculik dan memikat hatinya. Gawat. Yang mulia. Yang mulia, mohon pelan-pelan sedikit. Dalam cerita novel aslinya, pagi hari ini, Yunji akan memfitnahku di hadapan Chang Yuan. Dengan menuduhku telah berbuat tak senonoh di istana belakang. Aku harus bisa mendahuluinya. Ini benar-benar sangat cantik sekali. Yang mulia. Sebenarnya, Anda hendak pergi kemana? Untuk merayu. Maksudku bukan. Untuk menemui yang mulia kaisar. Yang mulia kaisar. Dia. Mengapa bisa datang kemari? Permaisuri. Apakah ada hal penting yang ingin kau sampaikan? Rupanya dialah Yunji. Selir dari mendiang kaisar terdahulu. Yang seharusnya diikut-sertakan dalam pemakaman. Namun, dia justru berhasil mendekati dan merayu Chang Yuan. Dialah pemegang kekuasaan sesungguhnya di istana belakang ini. Dan dialah dalang di balik layar yang merenggut nyawaku. Yang mulia kaisar. Mengapa Anda pergi sepagi ini? Saat hamba membuka mata dan menyadari Anda tidak ada. Hati hamba terasa begitu hampa. Sebenarnya apa yang sedang hendak dia lakukan? Walaupun kaki hamba masih terasa lemas, tapi tenaga untuk memakaikan jubah baginda tentu saja masih ada. Dia. Kenapa bisa menaruh perasaan penuh ini kepadaku? Bibi Asemiram baginda. Yang memuji hamba tadi malam. Apakah sungguh-sungguh? Bibi Asemiram baginda. Yang memuji hamba tadi malam. Apakah sungguh-sungguh? Bingung kan? Kaget kan? Tapi kamu tak bisa bertanya. Kalau bertanya, rahasia soal peran pengganti itu bakal terbongkar. Lancang. Permaisuri baru menikah tapi tak tahu batasan.
Sampai menunda pertemuan pagi Baginda. Sungguh tak punya tata krama. Tapi Baginda menyukainya. Mana mungkin hamba tega menolaknya. Angwan, si pria aneh itu. Paling suka kalau ada wanita yang begitu tergila-gila padanya. Jadi, aku perankan saja sosok wanita lugu yang begitu mencintainya. Dan ternyata dia cuma bersandiwara. Sikapnya pada Changguan cuma sandiwara. Batanek kena, masik nhan, pada Yunji pun dia bersandiwara. Lalu, kemesraannya padaku tadi malam, apakah cuma sandiwara juga? Permaisuri sungguh hebat. Dak hanya saja, tidak tahu keahlian dalam memanjakan pria ini. Dipelajari di keluargamu, atau memang bawaan lahir. Keahlian melayani ini, diajarkan langsung oleh Baginda tadi malam. Bibi sudah bertahun-tahun melayani Baginda. Seharusnya tahu betul soal itu. Atau jangan-jangan, Bibi sudah terlalu tua. Sampai tak sanggup lagi melayaninya. Permaisuri sungguh berkelakuan liar. Telah mencemarkan kesucian istana belakang. Pengawal. Hukum dengan pukulan tongkat. Selir, Yun. Berani sekali kamu. Lancang sekali menentang atasan. Di Abu Habiha. Menurut hukum kerajaan Tianggong. Hukuman apa yang pantas untukmu? Yang mulia, hamba mohon pada Anda. Hukum mati Yunji. Kamu. Berani sekali kamu. Noran, dia sudah gila. Dia jelas tahu Yunji adalah orang milik yang mulia. Bising sekali. Aku harus memimpin sidang istana. Runa semua mundur. Apakah nanti malam yang mulia akan datang menemuiku lagi? Hamba akan menunggu Anda. Jika ini hanyalah sebuah sandiwara. Aku bersedia menemanimu bersandiwara hingga akhir. Selama ayahku masih memegang kekuasaan militer, Chang Yuan tidak akan berani terang-terangan bermusuhan denganku. Babak pertama. Kemenangan telak. Berani meniduri wanita milikku. Bukankah kamu pantas mati, hamba? Tak hanya menjalankan perintah. Malam itu, bagaimana reaksinya? Aku sedang bertanya padamu. Bicara. Yang mulia, sangat menikmatinya. Lalu bagaimana denganmu, meniduri wanitaku? Apa kamu juga menikmatinya? Hamba. Hanyalah pengganti yang mulia, benar. Kamu hanyalah seorang pengganti. Yang dia ingat. Adalah aku. Hanya aku. Asalkan aku membunuhmu. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang tahu bahwa orang di malam itu adalah dirimu. Potongan daging sapi kualitas terbaik. Pupi, La Amte. Iya, Kemting, Raja. Dari utara. Semuanya sudah dihidangkan. Inilah indahnya masuk ke dunia novel. Menikmati hotpot tembaga yang tiada tandingannya. Inilah baru nikmatnya hidup. Tunggu dulu. Mana saus cokolannya? Hal paling penting malah kelupaan. Saus cokolannya. Tunggu sebentar. Menurut cerita aslinya, hari ini, Jakwan akyas jua as om ya ens ya om. Jati spatredaka gucia akan. Ya sepitia, enjkonya nandepakon cicam. Yuan seharusnya mempermalukan Xing He. Tapi kan aku sudah mengubah alur ceritanya. Jadi, maksudku, Tang Chang,
Yuan berniat celakai Xing He hari ini. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Xing He, Dues apa yang bakal menemani tidurku? Bukan itu maksudku. Dat siapa yang bakal membantuku balas dendam? Dot siapa yang bakal membantuku menyingkirkan Chang Yuan? Yang mulia. Anda berniat membunuhnya. Apakah Anda ingin pergi sendiri? Totke, Istana Permaisuri. Agar dia menemani malam Anda. Aku tidak pernah berpikir begitu. Yang mulia. Jangan lupa menyuruh pria rendah itu mendekatinya. Bukankah Anda sendiri yang menyetujuinya? Dia telinhani suramaan amapalulukunang. Memberikan keindahan alam luar biasa. Dot menjatuhkan keluargamu. Hamba sangat paham. Hamba kini sudah semakin tua. Dan mana bisa menandingi kecantikan gadis-gadis muda itu. Masuklah. Yang mulia. Semoga takdir senantiasa melimpahkan berkah. Yang mulia. Dat hamba telah memilih 2 wanita cantik lagi untuk Yang Mulia. Hamba dan mereka berdua. Dat Yang Mulia bisa memilih sesuka hati. Bau asalkan Yang Mulia senang. Dot diam. Hamba pun akan ikut bahagia. Memang hanya selirku yang paling mengerti diriku. Yang Mulia. Dot suruh dia pergi saja. Merusak pemandangan saja. Dot ini adalah penawar racun untuk 3 hari. Ingat baik-baik. Aku bisa kapan saja membuatmu mati keracunan. Dot uj. Terima kasih Yang Mulia karena telah mengampuni nyawa hamba. Pergi sana. Malam ini, teruslah layani dia dengan baik. Baik. Jika Yang Mulia menyesal, duka silakan saja pergi dan bermesraan dengannya. Tidak perlu. Dot di dalam hatiku, dah hanya ada dirimu seorang. Dot menjijikan. Persis seperti anjing jantan yang sedang berahi. Tunggu sampai keluargamu hancur. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bersombong. Andok kota Suantian ini. Unahum atau audi. Momos autan auli. Tuat atau lambat akan menjadi milikku. Det or Ran. Kau pasti bisa. Aku datang terlambat. Syukurlah kau tidak apa-apa. DSI gila Chang Yuan itu. Tak ternyata benar-benar menyiksamu ya. Dapat apakah terasa sakit? Diot hamba baik-baik saja. Dot silakan kembali, Yang Mulia. Tuh tolong, jangan dilihat, Yang Mulia. Hamba mohon kembalilah. Anjpo urusan kotor di dalam sana. Aku sama sekali tidak peduli. Kaisar rendahan itu mau tidur dengan siapapun, terserah padanya. Doa bukan urusanku. Dia, Dat sama sekali tidak peduli. Di kehidupan sebelumnya, saat dia mendengar Chang Yuan bermalam dengan wanita lain, dia akan menangis semalaman. Tapi, di kehidupan ini, dia bahkan tidak melirik sedikit pun. Tadinya aku mau pakai ini. Dia untuk memohon pada Chang Yuan agar melepaskanmu. Tapi aku datang terlambat. Jadi, ini untukmu saja. Kamu harus berjanji padaku. Kamu tidak boleh mati ya.
Baik. Aku harus cepat-cepat kembali. Kalau tidak, dagingnya akan kematangan. Dieta. V. Dia mengkhawatirkanku. Kalian semua. Anyahlah. Ran, aku hanya menginginkanmu. Yang Mulia. Tangha akan membawa pasukan sekarang juga. Untuk menyerbu istana Tianshu. Dan membalas budi Yang Mulia. Bukan. Dan balas dendam maksudnya. Dia tidak melukaiku. Aku tidak apa-apa. Kermih. Angkanan sisa. Ini pemberian darinya. Walaupun hamba tidak mengerti, tapi hamba sama sekali tidak peduli. Rencana pemulihan negara bisa dimulai kapan saja. Tinggal menunggu perintah Anda, saudaraku. Bukan. Yang Mulia Putra Mahkota. Digu, kau Rati, kita tunggu sebentar lagi. Hei, tunggu apa lagi, saudaraku? Obat penawar untukmu. Sudah terkumpul cukup untuk 2 tahun, kakak. Dan lagi, pasukan rahasia kita di Kota Langit. Jumlahnya sudah mencapai 20.000 orang. Yang Mulia. Padahal pasukan pengawal Kota Langit hanya ada 30.000 orang. Aku sudah berjanji padanya. Akan membiarkannya membalas dendam dengan tangannya sendiri. Yang Mulia, Anda mau kemana? Kenapa malah pergi? Si Bedebah Chang Yuan itu memerintahkanku malam ini untuk kembali menggantikannya menghabiskan malam bersama Permaisuri, Yang Mulia. Dan jangan-jangan Anda menaruh hati pada Permaisuri, ya? Oh, begitu rupanya. Tutup mulutmu. Yang Mulia Permaisuri. Silakan nikmati anggur kerajaan ini. Minum anggur lagi. Hamba tak hanya menjalankan perintah. Ada obat biusnya di anggur ini. Bro, tidak perlu terlalu kaku mengikuti alur cerita begini. Kan? Aku sudah tahu kok, kalau kau itu cuma pengganti. Dan jadi, obat biusnya tidak perlu dipakai lagi. Kan? Atau jangan-jangan, kau memang punya hobi aneh seperti ini. Yang Mulia Permaisuri suka bercanda. Kalau begitu, tidak usah banyak basa-basi lagi. Kemarilah. Xiao, kau, Xiao, kau. Ini luka yang tersisa dari pertempuran besar waktu itu. Dan ternyata setelah itu dia ditawan. Dan dikendalikan oleh Chang Yuan menggunakan racun. Dia memelukku. Dan menangis dengan begitu pilu. Dia merasa datang terlambat. Hampir saja ketahuan. Yang Mulia. Tidak apa-apa. Aku hanya berpikir, kamu tampan sekali, karena kamu sudah ada di sini. Kalau begitu, mari kita lakukan sekali lagi. Tapi kali ini, kamu harus bekerja sama denganku untuk bersandiwara. Jauh, siapkan air mandi. Baik, Yang Mulia.
Siapkan air hangat. Air hangat lagi. Tolong siapkan air mandi. Bawakan air hangat lagi. Siapkan air mandi. Air hangat lagi. Astaga, malam ini. Benar-benar tidak tahu batasan. Menurutku, dia sangat tidak tahu malu. Siapa yang tahu? Jangan-jangan dia menggunakan tipu muslihat murahan. Dia putri dari keluarga Mo itu. Mana mungkin punya tata krama yang baik? Apa selir senior Yun akan melepaskannya begitu saja? Kita lihat saja nanti. Pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dua tahan, 8 kali. Uj. Semua orang mengira itu adalah aku. Yang mulia Kaisar. Anda ada di sini, rupanya. Lalu, siapa pria yang ada di aula Ziji? Selir. Yang mulia Kaisar. Bereskan dua pelayan wanita yang bergosip itu. Ran. Wanita licik ini. Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda? Pergi. Segera geledah seluruh rumah hiburan di kota Swantian. Dari semua tempat hiburan rahasia itu. Pilihkan untukku beberapa wanita-wanita cantik yang paling pandai merayu dan memikat. Baik. Aku akan membuat Chang Yuan sepenuhnya berada di dalam genggamanku. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana dia akan menghancurkan keluarga Mo kalian. Satu persatu hingga tak tersisa. Astaga. Kenapa langit sudah mau terang saja? Hari ini adalah festival Tianggong. Di dalam pradi aslinya, malam ini Yunji akan membuatku dipermalukan di depan umum. Dan benar-benar kehilangan hati Baginda Kaisar. Aku harus memikirkan sebuah cara. Yang mulia, apa yang sedang Anda pikirkan? Tidak apa-apa. Dahrabi Eidepoka sabit aturah. Akimicha menta fobasi wadito. Basahkah kamu membantuku membuat sebuah lampion? Lampion yang sangat luar biasa. Baiklah. Apapun yang Anda minta, akan selalu saya turuti. Jika Anda benar-benar sosok di dalam novel itu, seseorang yang menyembunyikan kekuatan luar biasa, maka hari ini, aku akan mempertaruhkan segalanya padamu. Materialis Festival, Lampion Tianggong. Tidak kusangka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Matuhau, 10.000 kali lipat lebih menakjubkan daripada di dalam buku. Assalam, Yang Mulia Permaisuri. Rajwaspasya amat alam semesta memberkati Anda. Yang Mulia Permaisuri. Semoga selalu dilimpahi kedamaian. Dia tadi, malam, Baginda Kaisar, menginap di kediaman Yang Mulia. Kan? Pantas saja hari ini, Yang Mulia terlihat begitu. Oh, maksudku, begitu memikat dan berseri-seri. Apakah ada trik rahasianya? Bagi-bagi dong kepada kami. Trik rahasia. Mantu saja ada. Tapi pria yang tidur denganku itu sama sekali bukan Baginda Kaisar. Tapi, mana mungkin hal ini bisa kuucapkan? Adik-adik sekalian, bisa saja bercandanya. Did it maapia opia eta it opf, did it sakun. Hapu aimai. Karena, mereka mulai panik, kan? Kita lihat saja seberapa paniknya kalian nanti. Jelas karena aku jauh lebih cantik, lebih menggemaskan, tanpa trik murahan apapun. Iya, benar sekali.
Dokwam yang mulia permaisuri memang cantik secara alami. Benar sekali. Dat hamba sungguh tidak berani membandingkan diri dengan yang mulia. Lagi pula, ayahanda yang mulia itu adalah seorang panglima besar penjaga samudra bintang. Bukan. Dalam cerita aslinya, mereka semua dihasut oleh selir Yun. Satu persatu dari mereka berkomplot untuk mencelakaiku. Sekarang ini mereka pasti. Sedang sangat berharap melihatku hancur dan mempermalukan diri sendiri. Melihat gaya pamer selir senior Yun hari ini, sepertinya, permaisuri bakal kena batunya dan tamat riwayatnya. Benar banget, kan? Punahan mutuha astiaan paha. Halah kukira dia bisa bertahan lebih lama lagi. Oh, yang mulia permaisuri, lampion milik hamba ini, apakah sudah cukup layak untuk dipandang oleh mata mulia Anda? Yang mulia permaisuri, lampion milik hamba ini, apakah sudah cukup layak untuk dipandang oleh mata mulia Anda? Wah, selir senior Yun benar-benar sangat boros dan bermewah-mewahan. Ya, tiana saja, aku tidak tahu. Apakah burung Phoenix ini pantas dan sesuai aturan jika Anda yang memakainya? Di istana harem ini, apapun yang hamba lakukan, itulah aturan mutlaknya. Yang mulia permaisuri, Kimpoliutan Tihun kasahkan tersawa. Lampion seperti apa yang sudah Anda siapkan? Coba tunjukkan, agar hamba bisa memperluas wawasan hamba. Atau jangan-jangan, lampion Anda terlalu memalukan untuk dipamerkan, ya? Matahari Amya. Yah, tangan hamba ini memang sangat ceroboh. Hamba hanya membuat lampion kecil seadanya saja. Hamba takut lampion ini tidak akan pantas dilihat oleh selir tingkat 2 Yun. Gawat. Habislah aku. Shinhe ini bisa diandalkan atau tidak? Sih. Aku butuh jawabannya sekarang juga. Ini sangat mendesak. Yang mulia permaisuri, lentera Anda sudah tiba. Ran. Berani sekali kau membawa badah PS Meli, besi rongsokan seperti ini ke festival Tiangong. Hinghe. Oh, Singhe, laki-laki memang tidak bisa dipercaya. Aku menyuruhmu membuat lentera hias. Kenapa kau malah membuat bola besi untukku? Tamatlah riwayatku. Singge, kau memang luar biasa. SSSI sekarang, waktunya aku pamer. Limtan telentera ini. Kuberi nama, lukisan alam semesta. Hebat sekali lukisan alam semesta ini. Hanya saja, hamba yang kurang pengetahuan ini, tidak tahu sejak kapan urusan negara bisa dicampuri oleh wanita istana dan dijadikan bahan taruhan di festival lentera ini. Bagaimana mungkin permaisuri membawa peta kekuasaan negara? Apakah yang mulia permaisuri ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kekuasaan dinasti Tiangong ini dijaga oleh keluarga Mo Anda dan seluruh wilayah negara ini berada di atas pundak Anda, permaisuri? Atau Anda ingin mengingatkan Baginda Kaisar bahwa aman tidaknya takhta beliau? Semua itu tergantung pada suasana hati keluargamu. Dua wanita licik ini, taktiknya benar-benar mematikan.
Gawat, gawat. Perkataan Selir Yun ada benarnya. Dak hamba yang kurang berhati-hati dari lintang telentera ini. Memang tidak seharusnya dinyalakan. Mo Ran. Lancang sekali kau. Mohon Baginda tenangkan diri. Baginda, Dat Yang Mulia Permaisuri masih muda dan belum mengerti apa-apa. Biar aku, diam, menilainya sendiri. Dat sekarang kau mengerti, kan? Aku ini adalah orang kepercayaan mendiang Kaisar. Dan sekarang, aku mengabdi sepenuhnya kepada Yang Mulia Kaisar. Bahkan Ibu Suri pun harus segan kepadaku. Dat di seluruh istana belakang ini, akulah yang berkuasa. Kenapa dia terlihat begitu tenang? Dia sama sekali tidak peduli. Ya ampun, aku panik sekali. Apa aku sudah bertindak terlalu jauh? Ini tidak seperti yang aku bayangkan. Sebenarnya, naskah ini bisa diubah tidak sih? Pengawal. Eret, permaisurimu ke istana dingin. Ibu Suri tiba. Ibu Suri, bukankah beliau sedang berdoa di kuil? Dan apa beliau bisa datang kemari? Dan ternyata, dia sudah tahu Ibu Suri akan datang. Dia sudah merencanakannya. Singkirkan lampion ini. Hancurkan. Mata ini muak melihatnya. Baik, Yang Mulia. Selir Yun. Baru saja kau bilang. Du istana belakang ini. Tak kaulah yang berkuasa. Pasemu Ibu Suri. Ampuni. Hamba. Hamba. Hamba hanya ingin memberi pelajaran pada Permaisuri. Permaisuri telah melakukan kesalahan besar. Dia berani menjadikan nasib negara ini sebagai hadiah dalam festival lampion. Ini adalah isyarat rahasia untuk keluargamu. Lalu, bagaimana dengan lampion milikmu ini, burung Phoenix? Simbol keagungan seorang permaisuri. Apa kau ingin menjadi permaisuri? Atau kau ingin menggantikan posisiku? Menjadi Ibu Suri. Jawab pertanyaanku ini. Apa kau sadar akan dosamu? Hamba. Dia tidak seharusnya menyalahkan lentera milik permaisuri. Dosamu, adalah lupa akan siapa dirimu sebenarnya. Kau itu hanyalah perempuan rendahan, yang pernah memanjat ranjang mendiang Kaisar. Lalu bisa bertahan hidup sampai detik ini. Harusnya kau bersyukur dan tahu diri. Tapi kau malah bertingkah. Hanya karena Kaisar memanjakanmu beberapa hari, kau berani bicara besar. Mengatakan bahwa kau yang berkuasa di istana dalam. Ibu Suri. Hamba ingin mengatakan sesuatu. Apakah Ibu Suri berkenan mendengarnya? Selir Yun. Karena dia selalu menganggap dirinya sebagai wanita mendiang Kaisar. Bagaimana kalau? Bekas. Biarkan saja dia pergi menemani mendiang Kaisar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sudah bersama dengan Yang Mulia. Matahari. Jadi manas tari Idmin. Sudah apa? Hamba ini bodoh. Anaf, tolong bicaralah yang lebih jelas. Omong kosong. Aku dan Selir Yun sama sekali tidak ada hubungan gelap. Mana mungkin kami melakukan hal semacam itu? Oh. Ternyata sekarang Selir Yun sepenuh hati. Melayani Yang Mulia Kaisar. Kalau begitu, karena Selir Yun adalah tetua Yang Mulia. Dan sangat suka merawat Yang Mulia, maka Ibu Suri. Di kamar Banui, hamba punya sebuah usulan.
Bagaimana kalau Selir Yun diturunkan posisinya menjadi pelayan pribadi kaisar? Kau? Dat menjadi pelayan, boleh saja, tapi Dat tidak perlu sampai melayani kaisar. perempuan bermarga Yun ini Mata, mulai hari ini juga. diturunkan pangkatnya menjadi pelayan rendahan di Biro Penatu. Ampuni hamba, Ibu Suri. Hamba sungguh menyadari kesalahan hamba. Mencuci pakaian. Suruh Selir Yun mencuci pakaian. Ibu Suri, Anda sungguh tegas. Aku suka sekali. Ibu Suri. Terima kasih, Bos. Bukan. Terima kasih, Ibunda. Terima kasih, Ibunda. Tidak perlu berterima kasih. Kau adalah orang yang cerdas. Aku melakukan ini bukan untukmu. Aku melakukannya demi aturan di istana harem ini. Ibu Suri keren sekali. Lama terkeren sekali. Sungguh luar biasa. Pergilah. Di dua awasi permaisuri. Baik. Kurang ajar, Daki. Tidak kusangka Ibu Suri memihak pada keluargamu. Yang mulia. Tikau Cubihan, hamba. Menerima perintah untuk melindungi Anda dari dekat. Mengenai insiden lampion itu. Dampinaha. Hamba pantas menerima hukuman mati. Ditakaf tanapati haunah piri off. Akar haya, harit. Dia emani. Omberkar Anabiadwa harus meminta maaf. Lagi pula, lampion kejayaan negara yang kau buat itu sangat luar biasa. Lampion itu bukan bernama kejayaan negara. Lalu apa namanya? Namanya adalah tinta mewarnai galaksi. Bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, bagaimana Anda bisa menebak kalau Ibu Suri akan membantu Anda? Mungkin beliau hanya tidak menyukai Selir Yun. Apakah Anda benar-benar tidak menyadari, Komai, tatapan Ibu Suri kepada Anda? Beliau menatap Anda seperti melihat sebuah alat yang bisa dimanfaatkan. Ayo pergi. Pergi kemana? Date Festival. Tianggong masih belum selesai. Loh, malam ini aku mau bersenang-senang sepuasnya. Aku sedang ingin melihat-lihat lampion. Jadi, aku perintahkan Kasim sepertimu untuk menemaniku. Hamba laksanakan perintah, Yang Mulia. Wah, bukankah ini Selir Yun yang sudah tersingkirkan itu? Dasar wanita rendahan. Masih mengira dirimu itu majikan di sini, ya? Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Kau bisa memilih untuk ikut hancur bersamanya, atau lebih sayangi nyawamu, dan melayani majikanmu ini. Hamba akan melayani majikan. Hamba akan menuruti segala perintah majikan. Kakak, ku pasti sangat menderita. Anderita. Umur hidupku, aku tidak pernah merasa. Sesadar ini sebelumnya. Ibu Suri mengira menurunkanku menjadi pelayan istana adalah sebuah hukuman bagiku. Tidak. Keputusan itu justru membebaskanku. Tanpa menyandang status sebagai wanita peninggalan mendiang kaisar. Aku bisa dengan sah dan pantas menduduki posisi sebagai seorang permaisuri di Jauivon. Pastikan nyawa Moran berakhir malam ini juga. Baik. Astaga. Ya ampun. Pemandangan ini. Benar
Sangat indah. Ini sih murni keuntungan masuk ke dalam cerita novel. Pengalaman ini benar-benar sangat menguntungkan. Yang mulia. Dohat i keuntungan masuk ke cerita novel. Dut otua. Sebenarnya maksudnya apa? Ya, Bukan apa-apa. Kok, lupakan saja. Maksudku, itu loh. Maksudnya memuji kalau festival Tianggong itu indah sekali. Dialek dari kampung halamanku. Dialek. tatapan matanya saat melihat kota Suantian. Sama sekali tidak terlihat seperti sedang melihat tempat yang sudah dikenalnya. Tidakpakah yang mulia permaisuri sebelumnya, belum pernah melihat festival Lampion? Gawat, aku ketahuan. Pemilik asli tubuh ini pasti sudah pernah melihat festival lampion. Aku harus mencari alasan agar tidak curiga. Pernah dong, hanya saja. Dan setiap kali melihatnya, aku selalu merasa takjub. Bukankah kamu juga merasa begitu? Kalau begitu, yang mulia. Dea mulia, Anda tenang saja. Tadi mustusnya kelangku enah al aman merewan pusunan. Negeri situ sebab pusain alakan sepentak picu Anda bahasa sebab asanam. Apan? Ikhlan, ala desa perahamulaan, desi mentasan ren, arningan enasodan dikerahkan. Gongshu, kamu sedang bicara apa, sih? Aku sama sekali tidak bisa mendengarmu, tahu. Pembunuh bayaran kelas rendahan seperti ini, dan tidak perlu yang mulia repot-repot mengurusnya. Ini sih, hal yang sangat mudah. Lanjutkan saja kegiatan Anda. Dek jangan sampai menunda waktu menemani permaisuri melihat festival lampion. Astaga. Ternyata di sini ada mesin capit boneka. Ini, namanya alat penangkap mekanik, dan benda ini berasal dari wilayah utara Changkyong. Aku pasti bisa mendapatkannya. Kena. Berhasil. Hebat. Kan, aku. Iya, hebat sekali, sangat hebat. Bagus. Tidak. Cantik sekali. Kamu mau apa? Ada apa ini? Bukan apa-apa. Tahu suara pop-pop Kimur. Suara apa itu? Dak, jangan melihat.
Dia. Kecen aku dia tiba-tiba menciumku. Tunggu dulu. Kan kenapa? Tatapan matanya. Dat kenapa jadi begitu dalam? Astaga. Oh, iya, biar aku uji kamu. Bagaimana kapal terbang itu bisa mengudara? Dan pavilion itu? Ken abar sahau betal kenda. Kenapa bisa melayang di udara? Dinasti Tiangong dibangun di atas ilmu mekanika, perputaran yin, yang, dan 5 elemen adalah sumber tenaganya. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Dubaya, itulah yang membuat dunia ini terus berputar. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana jika 5 elemen itu kehilangan keseimbangannya? Apa yang akan terjadi? Kota langit akan runtuh dan jatuh ke dasar lautan awan. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Tunggu. Kamu mau apa? Ini gila sekali. Di novel aslinya tidak pernah disebutkan kalau kamu bisa terbang. Wah, indah sekali. Ditolong, jangan lepaskan tanganmu. Tidak akan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Selamanya. Ini adalah reruntuhan segala dunia. Di mana seluruh dunia paralel saling bersinggungan. Dunia paralel. Nitraja Ahuma. Ternyata itu benar-benar ada. Jadi kita sekarang berada di antara celah semua dunia ini. Benar. Setiap dunia. Ibarat sebuah roda gigi. Mereka berputar di jalurnya masing-masing. Saling lepas. Dan tidak saling mengganggu. Tapi, setiap 20 tahun sekali. Area runtuhan segala dunia ini akan terhubung sejenak. Dihamnya selama 3 detik. Pada saat itulah, batas-batas di antara dunia yang berbeda akan menjadi samar. Aku melihat duniaku. Dahlai besar romantiskui. Kedilid. Kam keteran Yosaha, malamja. Jinbatan di dekat rumahku. Dinenalkan, Zadasmake. Adalah titik penghubungnya. Selalu saja ada. Dan benda-benda yang bukan dari dunia ini. Yang akan muncul dari sana. Ini sungguh sangat ajaib. Tempat ini adalah wilayah Ibu Suri. Yang dikelola oleh Kam Tianji. Sangat sedikit orang yang tahu tentang tempat ini. Memangnya apa tugas Kam Tianji itu? Semua penelitian dan pengembangan mesin uap, pengoperasiannya. Bersana, besar. Pembuatan pil dan obat-obatan. Semuanya dikendalikan oleh Kam Tianji. Kalau begitu, penawar racunmu. Aku bisa minta tolong pada Ibu Suri. Lagi pula, beliau sudah pernah menolongku sekali. Beliau pasti mau menolongku lagi. Kamu tenang saja, selama ada aku pasti akan melindungimu. Ratuan ampun. Astaga. Ini kan ponselku sendiri. Di hari aku melintasi waktu. Ponsel yang jatuh ke kolong ranjang. Kamu mengenali benda ini? Bukan sekadar kenal. Ini adalah alat yang kuisi langganan VIP selama 2 tahun. Hanya untuk maraton menonton drama. Aku cuma asal merogoh. Dan malah mengeluarkan ponselku sendiri. Ini benar-benar sangat aneh.
Sebatu bata ini, didecak biha besar dari dunia ini. Dia ternyata, dia juga berasal dari dunia lain. Konon, membuat permohonan di reruntuhan segala dunia. As-as sangatlah manjur. Karena permohonan dari tempat ini, bisa tersampaikan ke seluruh penjuru dunia. Lalu apa kamu pernah membuat permohonan? Pernah. Permohonan apa? Sekarang, giliranmu. Permohonan pertama, melenyapkan Chang Yuan dan Yunji. Permohonan kedua, Bit melindungi seluruh keluargamu. Permohonan ketiga. Permohonan ketiga. Cepat, cari. Dia lari ke arah sini. Jangan-jangan mereka datang untuk menghabisiku. Sial. Yunji ternyata masih belum menyerah. Jangan takut, ada aku di sini. Cepat lari. Cepat lari. Alma lebih penting. Aduh, cepatlah. Dharma Swaha. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Serahkan padaku. Oh, benar juga. King He kan sangat jago bertarung. Harusnya aku tidak perlu lari. Kan? Katakan. Siapa yang mengirim kalian? SA. Saya. Dua kami datang untuk mengejar penyusup. Anda. Kidar minahan badyanggar yang becikar beke. Api. Dia malah kenar panhansa. Kupa. Waktu belaha. Anda malah lari. Petke nyusup. Penyusup apa? Silang jenak malam ini di kota Suantian. Ada penyusup yang berhasil masuk. Pak kami mendapat perintah untuk menangkapnya. Tuan. Kenapa Anda ikut lari? Anda kan orang kepercayaan Kaisar Chang Yuan. Tuan Singge, kan? Kami. Semua mengenali Anda. King He. King He. Ah. Anggur giok dari istana. Harganya 180 segelas. Kamu juga terlempar dari dunia modern. Kita satu kubu. Jangan tembak. Bukan. Tolong. Jangan pukul aku. Aibaima, mamamu. Kapan kamu terdampar di sini? Sudah berapa lama kamu di dunia ini? Di Ari Inan Nishma. Anamaku, Jifu Siji. Aku seorang pembuat konten. Aku terlempar ke sini 5 hari yang lalu. Tidak ada sistem bantuan. Dasar aneh. Tidak ada kekuatan spesial. Tidak ada pangeran tampan yang jatuh cinta padaku. Aku bertahan hidup 5 hari hanya dengan makan dedaunan. Dina sama mensakitaspi. Tadi aku baru saja mencuri 2 roti kukus. Tapi malah. Dan ternyata dia dan Ran berasal dari dunia yang sama. Diuno, Dimitsi. Don't often adalah, dan empati aja. Sobat, maafkan aku. Ya, pukulanku tadi agak terlalu keras. Dan paling nebadu kedilai. Dan aku juga sedang panik, sungguh. Tidak apa-apa, ambillah uang ini. Takarilah tempat untuk menginap. Portal reruntuhan 10.000 dunia, hanya terbuka 20 tahun sekali. Waktunya tinggal 5 hari lagi. Ini, ponselku. Aku berikan kepadamu saja. Saat kamu berhasil pulang nanti. Tolong tamatkan serial drama yang belum selesai aku tonton. Kalian benar-benar percaya padaku. Tak didlihit, takut kalau aku ini penipu. Karena dia percaya padamu. Maka aku juga percaya padamu. Astaga. Terima kasih banyak, kalian sangat baik. Anti, setelah aku kembali, aku pasti akan memuja kalian. Aku akan bersujud setiap hari. Kalian benar-benar seperti orang tua keduaku.
Dat siapa lagi ini? Dak tengah malam buta begini malah jalan-jalan pakai kapal terbang. Aku sudah menggeledah seluruh kota Suantian dari ujung ke ujung. Dan ternyata, permaisuri malah bersama seorang pelayan dan kawin lari. Dot yang mulia salah paham. Hanya Kau tidak perlu menjelaskan apa-apa. Aku akan membawamu kembali ke istana. Pengawal Singhe gagal menjalankan tugasnya di Kruhina hingga membuat permaisuri terkejut ketakutan. Hukum cambuk 50 kali. Termaina sahab tas kemurahan hati yang mulia. dal 50 cambukan. Dat itu dia masara bobe amatehar. Dia membunuhnya. Yang mulia. Permaisuri. Permaisuri sudah kembali ke istana. Yun Jeng sudah mengirim puluhan pembunuh bayaran. Tapi dia masih belum mati juga. Pasti ada yang melindunginya. Pergilah. Dat matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa. Dan lihat tipu daya apa lagi yang sedang dia mainkan. Yunji sekarang hanyalah seorang tukang cuci pakaian. Dia tidak akan bisa membuat kekacauan lagi. Selanjutnya, Deetis saatnya fokus untuk menghadapi The Ofesi brengsek mesum Chang Yuan itu. Dot yang mulia kaisar tiba. Dia datang. Wanitaku. Dia tidak butuh seorang pengganti. Dotmo Ran, hati-hati. Dotmo Ran. Dat akhirnya kau turun tangan sendiri. Karena kau sudah di sini, jangan harap bisa pulang dengan selamat. Yang mulia, Anda datang. Dinda kira. Dot yang mulia masih marah pada Dinda. Putu marah. Dot mana mungkin Kanda marah. Betahagak, nakavratuku. Kanda menjemputmu kembali ke istana. Itu sudah semestinya. Dotmo Ran. Bukankah kau bilang ingin membunuhnya? Tapi sekarang kau malah. Yang mulia, Din ingin mandi bersama Dinda. Daha mulia, jangan takut. Yang mulia, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dot ini balasan. Karena kau berani menyentuh leherku. Dot ini, karena kau berani mencium pipiku. Dan ini karena kau membawa pesawat luar angkasa tengah malam hanya untuk menangkapku. Gadis itu ternyata sedang balas dendam kepadanya. Dan entatein dengan cara yang paling, tidak masuk akal. Ratu. Dia tunggu, yang mulia memiliki bekas luka di dadanya. Siapa kau sebenarnya? Sialan. Kau bukan yang mulia. Beratem bernawal? Tolong. Ada penyusup kurang ajar. Yang menyamar menjadi kaisar untuk melecehkanku. Tutup mulutmu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Aku ini benar-benar kaisarmu. Aku tidak peduli siapa kau sebenarnya. Kalau sampai kaisar dan ayahku tahu tentang perbuatanmu ini, mereka pasti akan menghancurkanmu. Sampai berkeping-keping. 9 keturunanmu akan dihabisi. Buku, silsilah keluargamu akan dibakar habis. Dan juga akun WeChat dan QQ milikmu. Bahkan akun aplikasi belanja udang karangmu akan dihapus selamanya. Gawat. Kalau dia sampai sadar bahwa pria yang menemaninya selama ini bukanlah diriku yang sebenarnya, dan kekuasaanku saat ini belumlah kuat. Aku belum mampu menyinggung keluargamu. Yang mulia, ada apa? Ada penjahat yang berani menyamar menjadi baginda kaisar. Cepat kejar dia. Chang Yuan, kau sudah masuk ke dalam perangkap yang kubuat dalam permainan ini. Aku yang menang. Yang mulia.
Dia ampia despinasa. Tamdari anha remina. Tindakan Anda tadi terlalu berbahaya. Apakah tadi Anda terluka? Dia telah menghukummu dengan 50 pukulan tongkat, maka aku akan membuatnya sengsara seperti ayam kehujanan, dan mempermainkannya sesuka hatiku. Yang mulia tidak perlu bertindak sejauh ini hanya demi hamba. Kenapa? Kau cemburu? Hamba tidak berani. Tidak berani. Berarti memang iya, kan? Gadis kecil bernama Moran itu, ternyata jauh lebih menarik daripada Yunji. Dan ya, wah, biarkan saja dia berbuat onar dulu. Bu Chuan, bagaimana menurutmu? Yang mulia, ada seseorang di luar. Biar hamba yang menghabisinya. Tidak perlu. Biarkan saja dia pergi. Apa Anda tidak takut dia akan melapor? Aku justru sedang khawatir jika dia tidak punya kesempatan untuk itu. Penyusupnya lari ke arah sini. Geledah semuanya. Aku ini seorang kaisar yang agung, malah dikejar oleh pasukan pengawal kerajaanku sendiri, dan disangka sebagai seorang penjahat, cari ke tempat lain. Jangan-jangan, aku ini sudah dijadikan tumbal pengganti bagi Xinghe, seandainya saja. Jika aku juga memiliki bekas luka itu. Dia pasti akan mempercayaiku. Dia pasti akan. Aku tidak bisa melakukannya. Aku adalah putra langit. Apapun yang diinginkan oleh putra langit, pasti bisa ia dapatkan. Waktu itu, aku benar-benar mengira pria itu adalah Baginda. Aku bahkan hampir amoyan apa penyalahan pamam apa. Apakah yang mulia menjatuhkan diri ke pelukannya? Ya ampun. Hal semacam ini. Bagaimana yang mulia bisa menjelaskannya? Baginda Raja tiba. Baginda. Semoga Baginda senantiasa sejahtera. Baginda. Hamba pantas mati. Ada seorang pria bejat yang berani menyamar menjadi Baginda. Dia mencoba melecehkan hamba, hamba benar-benar sangat ketakutan. Napu akahok wakopai tike okas pasmai. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa. Ansuwi, punatat, anweni pacar remandi enakan. Kuhokipatan kasastar, makin dokelubilan ipu, itas perakiaan. Anasas mutelak pasti akan separat sedeli ke sekasal itu carauts. Dicoba sebutuan. Bagaimana kau bisa menyadarinya? Hamba kan setiap malam tidur seranjang dengan Baginda. Tentu saja hamba tahu. Di dada Baginda ada sebuah bekas luka. Yang membuat Baginda terlihat sangat jantan, sangat menawan, dan begitu istimewa. Dan jika sampai dia tahu aku tidak memiliki bekas luka itu, bukankah tahtaku ini akan dianggap tidak sah? Tidak bisa. Utulumding, en pinaara, ponsangkina tunastimut itu sama sekali tidak boleh terjadi. Aku harus membuatnya percaya bahwa bekas luka itu adalah milikku. Hanya dengan begitu, dia akan sepenuhnya menjadi milikku. Yang mulia permaisuri. Jangan-jangan kesucian Anda sudah lama ternodai, ya? Yang mulia permaisuri. Jangan-jangan kesucian Anda sudah lama ternodai, ya, Yun? Dan sekarang ini, kau hanyalah seorang pelayan istana biasa. Tempat ini. Apa pantas kau datangi?
Untuk apa kau ke sini? Datang untuk membongkar kedok perempuan licik ini. Lapor, Yang Mulia. Permaisuri telah berselingkuh. Selingkuhannya adalah pria bernama Det Hinghe, Kasim itu. Apa katamu? Yang Mulia. Pelayan ini memergoki perselingkuhan Permaisuri dan Kasim Shingge, Permaisuri. Bahkan ingin membunuhnya untuk tutup mulut. Mo Ran. Selir Yun itu, benar-benar pembohong besar. Permaisuri. Saksi mata sudah ada di depan mata. Kau masih berani mengelak. Hamba melihatnya dengan mata kepala hamba sendiri. Anda dan Kasim Shinghe di dalam kolam mandi. Perhenti saling berpelukan mesra. Layaknya sepasang suami istri. Anda sungguh tidak tahu malu. Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkannya pada Yang Mulia? Anda benar-benar. Stop. Disaibaima, mamamu. Hei, siapa namamu? Departemen mana kau bertugas? Ampun, Permaisuri. Hamba dari Departemen Binatu. Oh, Departemen Binatu ya? Berarti kau satu. Divisi perusahaan. Bukan. Cupaka, satu tempat dengan Selir Yun. Laporan hamba tentang Permaisuri. Mata, sama sekali tidak ada hubungannya dengan majikan Yun. Wah, hebat sekali sebutan majikan Yun itu. Baru kali ini aku melihat pelayan istana punya bawahan sendiri. Kalian diam-diam membentuk kubu ya? Jangan-jangan. Langkah selanjutnya kalian mau memberontak. Kau ini sungguh. Jika ingin melempar fitnah, bukannya memilih pangeran atau menteri. Malah menuduh seorang Kasim. Kau bukan sekadar merendahkan martabatku, tapi juga sedang mempermalukan Yang Mulia Kaisar. Ampun, hamba sama sekali tidak bermaksud begitu. Jika dia memang benar-benar seorang Kasim, tentu saja tidak ada yang perlu diperdebatkan. Tapi bagaimana jika Kasim ini? Di Henghe sebenarnya bukanlah seorang Kasim. Tidak peduli apakah perempuan licik itu tahu atau tidak tentang rahasia tubuh pengganti ini. Nyawanya sudah pasti tidak akan selamat. Hanya karena desas-desus yang tidak ada buktinya ini, kalian berani meminta pemeriksaan terhadap pelayan pribadi Permaisuri. Jika hal ini tersebar keluar, bukankah ini akan menjadi penghinaan besar? Tapi jika tidak diselidiki sampai tuntas, bagaimana kita bisa membungkam? Duzelet, gunjingan orang-orang di seluruh penjuru istana. Deunji, kau tega merencanakan ini semua demi menyingkirkan Moran, tanpa mempedulikanku sedikit pun. Dan kau beraninya kau demi membela Moran, berbalik melawanku. Bahad, ampun, akhirnya mulai terlihat juga. Drama mereka yang saling menjatuhkan satu sama lain. Begini saja. Menurutku, demi membuktikan kesucian namaku, dia memang harus diperiksa. Lagi pula Shinghe ini. Sejak awal adalah orang utusan kaisar. Jadi, bagaimana mungkin ada hal yang disembunyikan? Dia tampak begitu tenang. Dia benar-benar tidak menyadari kalau Shinghe sebenarnya adalah tubuh penggantiku. Pengawal, bawa dia pergi dan periksa sekarang. Karena situasinya sudah memanas seperti ini. Abi altu liti seden sama ilo maidan. Batit ari bayazilan dan ibu menati kua'ah, lebih baik kita bertindak sekalian sampai tuntas. Hinghe, jangan bergerak. Sekarang belum saatnya. Mundurlah. Baginda. Hinghe adalah orangku. Jika identitasnya sampai ketahuan, rahasiaku akan. Aku percaya Permaisuri adalah wanita yang berbudi luhur. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan tidak senonoh di istana ini. Aku sangat menyayangimu, Baginda. Tapi Baginda, pelayan. Pelayan ini melihat dengan mata kepalanya sendiri. Permaisuri dan Shinghe saling bermesraan. Tenang saja. Aku punya cara. Bawa dia ke ruang siksaan Tiangong. Yang muliu aturan. Biarkan dia merasakan semua alat penyiksaan di sana. Jika dia bisa bertahan dari seluruh siksaan itu, dan masih bisa hidup, serta tidak mengubah kesaksiannya,
maka apa yang dia katakan barulah sebuah kebenaran. Jika saat itu tiba, aku pasti akan menerimanya dengan lapang dada, mengaku salah dan menerima hukuman. Nat Moran, kau ini menyalahgunakan hukuman dan menyiksa orang demi memaksa pengakuan. Det Ia, dalam istana ini, jika seorang pelayan menuduh majikannya tanpa harus menanggung akibat apapun, bukankah itu berarti sembarang orang bisa memfitnah seenaknya? Perkataan permaisuri ada benarnya juga. Selir Yun. Dulu, kau tidak bilang kalau hamba akan disiksa. Diam kau. Aku tidak pernah mengatakan apapun padamu. Ampuni hamba, Baginda. Ampuni hamba, Yang Mulia Permaisuri. Derapu hamba sebenarnya tidak melihat apapun. Kambo hanya disuruh oleh seseorang. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu? Ini adalah kesempatan terakhirmu. Orang yang menyuruh hamba adalah Selir Yun. Orang yang menyuruh hamba adalah Selir Yun. Big pelayan lancang, beraninya kau memfitnahku. Nyawamu bisa melayang, Yang Mulia. Hamba hanya salah mempercayai kebohongan pelayan rendahan ini. Hamba sangat setia kepada Yang Mulia. Tolong percayalah pada hamba. Yang Mulia. Sekarang saksi dan buktinya sudah jelas. Udah sangat jelas bahwa Selir Yun, yang sengaja ingin mencelakai hamba. Di Moreitmoi. Am-Oran sangat tulus mencintai Yang Mulia. Yang Mulia harus memberikan keadilan untuk Moran. Moran, apa yang ingin kau lakukan padanya? Tampar wajahnya. Melimbar baisu. Sama seperti yang ada di drama-drama pendek itu. Bawa dia pergi. Dileketalah biar aku yang mengurusnya. Lepaskan aku, Yang Mulia. Yang Mulia sudah dibutakan oleh wanita licik ini. Di belakangnya ada keluargamu. Dari Hofpad et kering tim anta. Zin amatut salbah atau lambat. Yang Mulia pasti akan menyesal. Lepaskan aku. Hinghe. Apa kau berani bersumpah demi langit bahwa kau benar-benar kepada permaisuri? Dia tidak menaruh hati sedikit pun. Lihatlah ini. Bukankah ini selir senior Yun? Beberapa hari lalu masih terlihat begitu berjaya. Ya. Sekarang malah berlutut di sini sambil ditampar. Siapa penguasa istana belakang ini? Sekarang sudah terlihat sangat jelas. Ran. Kau datang ke sini untuk menertawakanku, kan? Selir Yun. Kau ini sudah tua. Tahu kenapa kau kalah? Kau mempertaruhkan seluruh hidupmu. Hanya pada seorang pria. Kau pikir dengan mengendalikannya, kau bisa menguasai dunia. Tapi hari ini aku bisa menundukkanmu. Itu semua karena kepintaranku. Junjeng, saatnya kau melakukan tugas besar. Junjeng, saatnya kau melakukan tugas besar. Singkirkan keluargamu lebih dulu. Apa ada titah untuk hamba, Yang Mulia? Aku ingin kau mengurus satu hal. Hamba laksanakan. Yang Mulia Permaisuri. Baginda Kaisar memberi titah. Menyuruh hamba. Menyuruh hamba untuk menjadikan Xinghe sebagai kasim sungguhan. Aku mengerti. Aku sudah bekerja keras. Diam, hamba undur diri. Kau bahkan bisa menaklukkan kepala kasim istana. Padahal dia adalah orang kepercayaan Chang Yuan. 3 tahun yang lalu, orangku pernah menyelamatkan nyawanya. Hebat. Kau benar-benar hebat. Hebat. Kau benar-benar hebat. Kau sudah melakukan begitu banyak hal untukku. Bagaimana aku harus membalas budimu? Tetaplah hidup.
Dukhar hiduplah dengan baik. Baiklah, aku berjanji padamu. Baiklah, aku berjanji padamu. Daideselir Yun sudah benar-benar kehilangan posisinya di pihak. Kapan kau berencana untuk menghabisi Chang Yuan? Untuk saat ini, jangankan menghabisinya, aku bahkan harus melayaninya di ranjang. Yang mulia, diutus di dua alih hadase bini Shakudatang, Beka ini adalah pemberian dari Yang Mulia Permaisuri. Beliau bilang melihatnya di festival Tiangong, dan secara khusus menyiapkannya sebagai hadiah untuk Anda. Dotmo Ran. Ternyata, kau benar-benar terobsesi padaku. Oh iya. Topeng ini. Kau adalah milikku, hanya boleh menjadi milikku. Malam ini, aku ingin kau memakai ini. Yang Mulia, untuk apa semua ini? Hadiah yang kau berikan padaku. Aku sangat menyukainya. Aku ingin melihatmu memakainya dan merasakan kehadiranku. Dat merasakan apanya? Dasar pria mesum. Dotmo Ran. Akhirnya, kau benar-benar menjadi milikku. Dotmo Ran. Kau, Dari mana datangnya wanita secantik ini? obat ini benar-benar luar biasa kuat. Lihat saja dia. Memeluk bantal seolah itu harta karunnya. Dan senyum-senyum sendiri kegirangan. Lalu, sudah kubilang, kan? Dia itu memang pria mesum. Have of that. Cukup beri dia sebuah topeng. Dan, dia akan berhayal dengan sendirinya. Sepanjang hidupnya, perahlian terbesar Yunji adalah membuat Chang Yuan biarkan Anda berpusat dan tunduk pada dirinya saja. Selanjutnya, wanita itu pasti akan menggila. Dia akan langsung menyerang keluargamu. Benar. Dia akan memaksa Yunjang meraih kejayaan di medan perang. Demi menghancurkan keluargamu. Karena itu, aku harus segera memberitahu ayahku. Agar keluargamu bisa segera bersekutu dengan Changkyong Utara. Tapi, bagaimana caranya kita mengirim surat ini? Dotmo Ran. Dia ini orang kepercayaanku, Gongshu. Yang Mulia Putra Mahkota, Yang Mulia Permaisuri. Tunggu sebentar. Apa cara panggilku barusan melanggar aturan silsilah? Maksudku, masalahnya, kalian berdua sekarang berada di kubu yang berbeda. Jadi, hamba bingung harus memanggil apa. Tutup mulutmu. Diapada Kliben. Bahas urusan utamanya saja. Dari SSN dan Usabr. Nyibin Apwan Iludius Praka. DS segera kirim kedua surat ini. Satu untuk Jenderal Mo. Dan satu lagi bawa kembali ke Bei Changkyong. Dan S. Sarin. Sebelumnya, Anda selalu bilang untuk menunggu. Dia aneh, amanah. Kenapa tiba-tiba jadi secepat ini? Apakah keluarga Mo dan Bei Changkyong akan bekerja sama melawan dinasti Tiangong? Kalau tidak ada urusan lain lagi, cepatlah pergi dan antar surat-surat itu. Haba laksanakan. Tunggu sebentar. Ada satu hal lagi. Pada malam festival Tiangong waktu itu, orang-orang yang menyerang Anda dan Yang Mulia Permaisuri DK87 pembunuh bayaran itu. Tahuna menabikan Abiladi Bitam Datsuk Yendam. Semuanya sudah hamba bereskan tanpa sisa. Tunggu dulu. Apa katamu barusan? Di Tena 87 pembunuh bayaran. DE Paku AIST Amalokulau. Malam festival lampion itu. Malam festival lampion. Hinghe. Jelaskan semuanya padaku sekarang juga. Yang Mulia, hamba benar-benar minta maaf. Nedanu guha biani bekumahur. Hamba tidak tahu kalau Permaisuri belum tahu. Kalau hamba tahu Permaisuri belum tahu, hamba pasti tidak akan membicarakannya. Tutup mulutmu.
Yunji selama ini selalu ingin membunuhmu. Dia mengirimkan total 87 pembunuh. Tersebar di seluruh penjuru festival lampion. Bersiap untuk menyerang. Tapi sebelum mereka sempat bertindak. Drephanar bilaksa marau ma'ar arwong amanilusa. Vembudosan minian. Demam budak semenar. Semuanya sudah dihabisi oleh pasukan rahasiaku. 87 orang. Dan aku sama sekali tidak menyadarinya. Padahal aku masih di sana. Dengan asyiknya makan sate dan menikmati lampion. Kamu tidak perlu tahu. Dat hinghe. Diskongkua daatui, matahari. Dot hiro. Ada berapa banyak pasukan rahasia yang kamu miliki? 20.000. Bi berapa? Berapa jumlahnya? DD 20.000. Dot pasukan. Pasukan pengawal di kota Suantian. Totalnya saja hanya 30.000 prajurit. Dan laktan asemus pelama, 3 tahun ini. Aku perlahan-lahan menempatkan mereka. Jadi, kamu tahu segalanya. Setiap langkah yang diambil Yunji. Semuanya ada dalam pengawasanmu. Lalu kenapa kamu tidak memberontak saja? Kamu punya 20.000 pasukan. Kamu bisa membunuh Chang Yuan kapan saja. Kamu jelas bisa kembali ke Changkyong Utara. Kembali menjadi pangeran mahkota. Gina Masbala Mirat ini untuk tinggal di sini. Kamu pernah bilang, kamu ingin menghancurkan skenario cerita ini dengan tanganmu sendiri. Kamu juga bilang, dan ingin membuat Chang Yuan dan Yunji membayar hutang darah mereka. Karena itulah, aku menunggumu. Asalkan kamu mau, aku bisa membunuh Chang Yuan untukmu kapan saja. Tapi aku tahu, bukan itu yang kamu inginkan. Dat hinghe. Karena itu, aku akan selalu menunggumu. Aku akan menunggu sampai hari pembalasan dendamu berhasil. Astaga, kau membuatku takut setengah mati. Ditena 87 pembunuh bayaran. Dan aku sama sekali tidak menyadarinya. Oke. Depannya pun kau tidak akan pernah menyadarinya. Apa maksudmu? Karena, sebelum kau sempat menyadarinya, aku sudah menghabisi mereka semua. Pria satu ini. Bisa-bisanya, dia berkata semanis itu. Yang mulia, laporan darurat dari garis depan. Dis kapal perang Bei Changkyong tiba-tiba menyerang perbatasan kita. Bata pasukan Jenderal Mo Yuan menanggung kerugian yang sangat besar. Kini mereka terpaksa mundur dan bertahan di benteng Xing Yun, Bei Changkyong. Lancang sekali. Ampun, Yang Mulia. Sudah bertahun-tahun Jenderal Mo Yuan bertindak sombong karena kekuatan militernya. Yeti, kesalahan komandonya kali ini telah membuat kita kehilangan wilayah dan mempermalukan negara kita. Siapa yang tahu? Jangan-jangan dia memang sengaja melakukannya. Hamba setuju, Yang Mulia. Keluarga Mo telah berkuasa di dunia militer selama puluhan tahun. Pengaruh mereka sudah terlalu mengakar kuat. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka, di masa depan, mereka pasti akan menjadi ancaman besar bagi takhta. Mohon redakan amarah Anda, Yang Mulia. Hamba, Yun Zheng. Hamba, Yun Feng. Memohon titah Anda, agar kami memimpin pasukan ke medan perang. Kami berjanji akan menumpas musuh dari Bei Changkyong itu, dan menghancurkan mereka tanpa sisa. Merebut kembali wilayah kita yang hilang, demi menegakkan kembali kewibawaan negara kita. Bagus. Jika kalian berhasil mengalahkan Bei Changkyong, maka aku akan mengangkat kalian sebagai penamki, panglima penjaga lautan bintang. Tapi, jika kalian gagal, serahkan kepala kalian ke hadapanku. Menjelang keberangkatan hamba ke medan perang ini, hamba hanya memiliki satu permohonan. Kakak perempuan hamba, Yunji, telah lama tinggal di Istana Dingin. Fisik dan mentalnya sudah sangat menderita. Hamba memohon kemurahan hati Yang Mulia untuk mengizinkannya kembali dan dirawat di istana. Permohonan disetujui. Angkat Nyonya Yun menjadi selir. Syukurlah. Terima kasih atas keagungan Yang Mulia. Yang Mulia sungguh bijaksana. Wah. Dia kan ombak bomo aitah as ari eka Arab kuak. Bato angkafu kerbakaan kapam kuat peruka. Bom umupuru apina.
Mulia permaisuri santai sekali, ya. Keluargamu baru saja kalah perang di garis depan. Tapi permaisuri di istana belakang malah asyik makan-makan di sini. Beda biarlah. Santai, tanpa beban. Ya ampun. The saus cokolan ini benar-benar kunci kelezatannya. Kau bilang apa? Aku bilang. The saus cokolan ini benar-benar kunci kelezatannya. Apa maksudmu? Maksudku, gak kalau makan hotpot, that saus cokolannya. Itu yang paling penting. That or run. Apa yang kau banggakan? Roda. Nasib sudah berputar. Adikku, Yunjang, telah diutus untuk memimpin perang. Ini adalah saatnya keluarga Yun berjaya. Keluargamu milikmu sudah kalah perang. Kalian sudah kehilangan kekuasaan. Aku rasa, posisimu sebagai permaisuri ini, Dias tidak akan bertahan lama lagi. Oh ya. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat seberapa lama kau bisa mengandalkan Jenderal Yun untuk bersikap angkuh seperti ini. Yunjeng sudah memberangkatkan pasukannya. Dia membawa 30.000 prajurit, bergegas membabi buta menuju garis depan. Dia tidak mau mendengarkan nasihat siapapun. Tentu saja dia tidak akan mau mendengar. Dia terlalu bernafsu mencari kedudukan. Dan sangat ingin membuktikan bahwa dirinya lebih hebat dari ayahku. Orang seperti dia yang paling gampang disingkirkan. Pasukan Bei Changkyong di sana juga sudah siap. Begitu dia membawa pasukannya masuk ke lembah Xingxian, mereka akan langsung hancur lebur. Yunjeng akan bertarung dengan gagah berani, lalu terluka parah, dan pada akhirnya, seluruh pasukannya akan musnah. Dan semuanya akan terjadi tepat sesuai rencana. Jaetahidu milah mekiba, hari ini adalah hari tibanya laporan dari medan perang. Dat rias wajahku dengan cantik. Yang mulia, Jenderal Yun sangat gagah berani dan tangguh di medan perang. Beliau pasti bisa menghancurkan pasukan Bei Changkyong dan akan mendapat gelar kehormatan yang besar. Yang mulia, laporan darurat dari garis depan. Jenderal Yunjeng terlalu serakah akan kemenangan dan bertindak gegabah. Pasukannya masuk ke dalam perangkap Bei Changkyong. Seluruh pasukan kita telah musnah, dan Jenderal Yun. Jenderal Yun terluka parah, dan telah ditawan musuh. Keluar kalian. Kalian semua sungguh tidak berguna. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin adikku? Tidak mungkin dia. Yunjeng terlalu haus pujian dan bertindak bodoh. Dia telah mengorbankan nyawa 30.000 prajurit kita. Selir Yun. Keluarga Yun kalian sudah tamat. Changyuan, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Jangan lupakan bagaimana caramu bisa naik takhta menjadi kaisar. Tutup mulutmu. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Maulah Mbak ingin menyampaikan sesuatu. Ada kabar sangat menggembirakan yang ingin hamba sampaikan. Hamba. Dat sedang mengandung. Kamu bilang apa? Dat hamba sedang mengandung anak yang mulia. Bagus. Aku akhirnya memiliki pewaris. Kau sedang mengandung. Benar sekali. Selir Yun. Oh, tunggu. Pelayan istana Yun, kenapa? Tidakkah kau ikut bahagia untukku? Dia punya anak. Dia mengandung anak Changyuan. 20 tahun. Aku menemaninya selama 20 tahun. Tapi aku tidak punya apa-apa. Yun telah berani memfitnah permaisuri. Adiknya juga berkhianat pada negara. Kejahatan yang tak terampuni. Pengawal. Seret Yun pergi dari sini. Kurung dia di istana dingin. Jangan pernah biarkan dia keluar lagi. Changyuan.
Kau akan menyesal. Kau pasti akan sangat menyesal. Tutup mulutmu. Eret dia sekarang. Ran. Kau pikir kau sudah menang. Tunggu saja, tunggu pembalasanku. Kematianmu kelak akan jauh lebih mengenaskan dariku. Yang mulia. Sudah, jangan marah lagi. Mengorbankan kesehatan demi orang seperti dia. Sungguh tidak pantas. Ran. Kamu memang yang paling pengertian dalam hidupku ini. Aku sangat beruntung bisa memperistrimu. Ini sungguh karunia bagiku. Yunji sudah hancur. Yunjeng sudah tak berguna lagi. Di sisi kaisar tiran itu. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Kalau begitu, selanjutnya, tinggal dia seorang diri. Aku sendirian pun sanggup menghadapinya. Itu sudah lebih dari cukup. Kisahnya sudah usai. Dendam pun sudah terbalas. Apakah ini saatnya bagiku untuk kembali? Apa kamu sungguh ingin kembali? Waktunya sudah tiba. Saatnya membiarkan roda 5 elemen berputar. Pelohan sesuai perintah. Chang Yuan mengira dirinya adalah kaisar. Yunji merasa dirinya adalah pemenang. Moran berpikir dia sedang membalas dendam. Mereka semua sama sekali tidak tahu bahwa mereka hanyalah bidak catur. Parus udah 20 tahun berlalu. Anakku Cuan. Malam ini juga. Ibu akan membalaskan dendamu. Siapa yang memukulmu sampai babak belur begini? Katakan. Hamba. Hamba adalah orang suruhan Sing He. Pruda sejak 3 tahun yang lalu. Hamba. Hamba adalah orang suruhan Sing He. Sudah sejak 3 tahun yang lalu. Sah. Apa kau bilang? Apa saja yang sudah kau lakukan untuk manusia keji itu? Cepat katakan. Siapa saja yang ditemui kaisar setiap harinya? Apa saja yang beliau bicarakan? Serta dokumen negara apa saja yang disetujuinya? Xin. He mengetahui semuanya. Dan Xing He. Dia sudah lama terbebas dari kendali racunmu. Selain itu. Dan juga permaisuri. Permaisuri. Ada apa dengan permaisuri? Permaisuri. Permaisuri sama sekali tidak mengandung anak Baginda. Ran. Yang He. Berani-beraninya kalian. Baginda. Mohon Baginda tenangkan diri. Hing He menempatkan di kota Suantian 20.000 pasukan rahasia. Dan jika Baginda bertindak gegabah, hamba khawatir. 83. 63. 20.000 pasukan rahasia. Bagus. Bagus sekali. Baginda. Aku justru ingin melihat. Apakah pasukan rahasianya yang lebih cepat? Atau pedangku yang lebih tajam dan cepat? Pengawal. Banlah, pengawal. Sampaikan titahku. Dikerahkan seluruh pasukan pengawal kerajaan. Kepung Aula Zeji, habisi para pemberontak tanpa ampun. Degipung Aula Zeji, habisi mereka tanpa sisa. Baginda. Yunjeng telah berkhianat dan bersekutu dengan musuh. Buktinya sudah sangat jelas. Dia memimpin pasukan menerobos masuk ke Istana Dingin. Malam ini. Aku akan memastikan mereka semua binasa. Kakak. Kakak. Berakhir sudah. Semuanya sudah berakhir. Di 30.000 prajurit, kini hanya tersisa beberapa ratus orang saja. Dina ini ulah keluargamu. Ini perbuatan Moran dan Xing He. Mereka pasti diam-diam bersekutu dengan kubu Bei Changqiong dan memasang jebakan mematikan untuk kita. Baginda Kaisar datang menyerang bersama pasukan pengawal kerajaan. Dia ingin menghabisi kita. Fahab Yi Chaeng, Yuan ingin melenyapkan kita. Kakak.
Aku masih punya beberapa ratus saudara seperjuangan. Mereka semua adalah prajurit elit yang telah melewati ratusan pertempuran. Dan habisi Moran. Habisi Singhe. Dan habisi Chang Yuan. Maka dunia ini akan menjadi milik kita. Moran Chang Yan. Kalian ingin menghancurkan keluarga Yun. Baiklah. Mari kita buktikan. Siapa yang akan binasa lebih dulu? Yang Mulia Pangeran. Yang Mulia Selir. Dranetap. Anda ada di sini, Yang Mulia. Jawat, telah terjadi sesuatu. Pasukan pengawal. Pasukan pengawal kerajaan datang menyerang. Prai Cheng Jieng sudah tahu. Dia sudah tahu semuanya. Apa? Kepala Kasim telah ditangkap. Dia sudah membongkar semuanya. Dan juga Yunji. Yunjeng telah kembali membawa sisa-sisa pasukannya. Yang Mulia, cepat lari. Xiaowu. Gongshu. Di Ulan lindungi Moran dari segala sisi. Baik. Padahal di dalam novel aslinya, K.S. Aura Arespore, sama sekali tidak ada jalan cerita seperti ini. Moran, kemarilah. Memohon maaflah padaku, maka aku akan mengampuni nyawamu. Gongshu. Dipesan Petani Bihin Bedahbanakase, bawa dia pergi dari sini. Yang Mulia. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian, ku bilang. Bawa dia pergi. Hinghe. Moran. Tunggulah aku. Di depan mata kepalaku sendiri. Namkaksat tarbun tak mantianahwa. Ku berani menempatkan 20.000 mata-mata. Ternyata, kau sudah lama tidak terpengaruh oleh racun itu, dan masih berpura-pura menjadi anjing penurutku. Ternyata, selama ini. Semua ini demi wanitaku. Moran. Andik Di Asnai, tidak pernah menjadi wanitamu. Putra mahkota Bei Changkyong. Seharusnya, aku membunuhmu sejak awal. Kakak. Dika telah kalah. Keluarga Yun sudah hancur. Selama kita masih hidup, keluarga Yun pasti akan bangkit kembali. Di Jauiwon, kakak pasti akan membalaskan dendamu. Yang Mulia. Hamba sudah memikirkannya baik-baik. Yang Mulia putra mahkota memerintahkan hamba untuk melindungimu. Anda adalah putri mahkota. Hamba adalah orang kepercayaan putra mahkota. Maka hamba juga adalah orang kepercayaan Anda, putri mahkota. Lari. Dia jangan menoleh ke belakang. Gongshu, jangan bodoh. Kita harus lari bersama. Jumlah mereka terlalu banyak. Jika kita tidak akan bisa lolos, tidak apa-apa. Hamba telah menunggu putra mahkota selama 3 tahun. Hanya untuk saat-saat seperti hari ini, bertarung habis-habisan. Hamba telah menunggu putra mahkota selama 3 tahun. Hanya untuk saat-saat seperti hari ini, bertarung habis-habisan. Lari. Ayo, majulah kalian semua. Dihapire, wantiti, dia semuanya keadaan dan azza perang di, dan alam.
Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa. Dan dangkan di antar puyala, andan, andedian, inan kiatan, lantian ketahan andan bula pun andan, dan tipan pangki, dangkan andan, nandi nandan. .io Imajulah. Raja yang mulia putra mahkota, aku mengaku kalah. Tidak, aku belum kalah. Kau hanyalah penggantiku. Kau hanyalah penggantiku. Dat pria yang sangat dia cintai. Bukanlah dirimu. Dat melainkan aku. Dia. Danis, sering, tidak pernah tahu tulus kepadamu. Tutup mulutmu. Dat asalkan aku membunuhmu. Maka semuanya akan berakhir. Bibi. Chang Yuan. Sejak aku menyuruhmu membunuh putra Ibu Suri. Sejak hari itu, aku pikir kau akan selalu berada dalam genggamanku. Tapi kenyataannya, kau damalah demi seorang wanita rendahan. Chang Yuan, tahtamu itu adalah pemberianku. Dan andai saja kau mau patuh padaku, Dat, alangkah baiknya. Kau pasti bisa hidup lebih lama. Awalnya, aku ingin meminjam tanganmu untuk menyingkirkan keluargamu, lalu membunuhmu. Kau? Dari awal. Ternyata hanya memanfaatkanku. Memangnya menurutmu apa? Bahwa aku tulus mencintaimu. Tahta pun sudah kuberikan untukmu. Apalagi yang kau inginkan? Kau yang memanfaatkanku untuk memfitnah keluargamu. Gara-gara kau, aku tidak bisa mendapatkan Moran. Ini semua akibat ulahmu sendiri. Chang Yuan. Kau? Selir. Deuk temani aku, bersama-sama. Masuk ke neraka. Siapa di sana? Ibu Suri, Anda. Semuanya sudah mati. Chang Yuan sudah mati. Yunji sudah mati. Semuanya telah mati. Sekarang hanya tersisa dirimu seorang. Dan ternyata Anda dalang di balik semua ini. Akhirnya kau mengerti juga. Sayangnya, sudah sedikit terlambat. 20 tahun. Genap 20 tahun lamanya. Dan setiap hari aku beribadah di altar Buddha raksasa. Sambil terus mengawasi mereka. Chang Yuan. Yunji. Serta para pejabat istana itu. Bersikap sombong dan pamer kekuasaan di hadapanku. Mereka membunuh putraku. Merampas kekuasaanku. Dan menganggapku tak lebih dari nenek tua yang sudah tidak berguna. Nat Moran. Kau sungguh anak yang baik. Aku sangat berterima kasih padamu. Tanpamu, aku tak akan bisa menyingkirkan mereka sebersih ini. Namun sayang. Pisau yang sudah selesai digunakan memang sudah sepantasnya dibuang. Oh, ternyata inilah akhir dari segalanya. Selamat tinggal. Permaisuri.
Dat Hing He. Dat Hing He. Dat Hing He. Kenapa kamu datang ke sini? Moran. Di kehidupan kali ini. Aku tidak terlambat. Tidak. Aku tidak mau kamu mati. Aku tidak mau kamu mati. Kumohon. Dat Hing He. Dat Hing He. Dat Hing He. Tidak. Ibu suri ini tidak percaya pada takdir. Tapi aku sudah berubah pikiran. Nat Moran. Matadi NHDin. Kau tidak perlu mati. Putraku akan segera naik tahta. Dia membutuhkan seorang permaisuri. Permaisuri yang hanya sebatas gelar. Yang penurut. Dan bisa membantuku. Menjaga kestabilan istana. Putuaan dasar, amuneki wahau nepatara andakan. Anua adalah pilihan yang tepat. Di kehidupan kali ini. Aku tidak akan datang terlambat lagi. Di kehidupan ini. Aku pasti akan melindungimu dengan segenap jiwaku. Kenapa? Kamu cemburu? Ya. Hamba tidak berani. Tidak berani. Tati Homa. Itu artinya kamu memang cemburu, kan? Kamu harus berjanji padaku. Tolong. Jangan mati. Apapun yang kamu minta dariku, doa Izari Osodia akan aku kabulkan. Nat Moran. Di kehidupan kali ini. Aku tidak terlambat. Tidak. Aku tidak mau kamu mati. Aku tidak mau kamu mati. Kumohon. Inikah yang kuinginkan? Menulis ulang jalan ceritanya. Inikah hasil dari perjalananku masuk ke dalam novel ini? Yang harus kuterima. SSFSIA ya. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Bisa membuat dunia ini terus berputar. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana jika 5 elemen itu kehilangan keseimbangannya? Apa yang akan terjadi? Oki kota langit Suantian akan jatuh ke dalam lautan awan. Pertama kalinya, setelah aku selesai membaca akhir novel itu, aku berpindah ke dunia ini. Lalu bagaimana dengan kali ini? Jika aku menghancurkan akhir kisahnya lagi, apakah aku akan? Hing He. Katakan padaku. Haruskah aku bertaruh sekali lagi? Tunggu aku. Ah. Takdir. Hing He.
Dat Hing He. De sila burung mandra aku hong jokun parti. Bagaimana aku harus membalas pengorbananmu ini? Hiduplah. Dukar hiduplah dengan baik. Jangan lepaskan tanganmu. Akon tidak akan kulepaskan. Dut selamanya tidak akan pernah kulepaskan. Datuk setiap 20 tahun sekali, runtuhan ribuan dunia akan terhubung sesaat, tak hanya berlangsung selama 3 detik. Pada saat itu, batas antara dunia yang berbeda akan menjadi pudar dan kabur. Aku melihat duniaku. A itu adalah jembatan di dekat rumahku. Dinenalkan, Zadak Smake. Tut itulah titik penghubungnya. Reruntuhan ribuan dunia. Dat Hing He, kamu membohongiku. Kau bilang 20 tahun sekali. Kau bilang hanya ada 3 detik. Kau membohongiku. Aduh. Dan ternyata itu kau. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang mulia. Dat Hing He. Yang mulia sedang mabuk. Kau adalah putra mahkota dari Changkyong Utara, Dat Hing He. Maaf berorah papar. Kau berpura-pura dikendalikan oleh racun milik Chang Yuan. Zhao Yuan. Maukah kau pergi dari sini bersamaku?